Selamat hari Minggu, saudara senang ke gereja? Oke. Hari ini, kalau saya bilang new beginning, itu bukan karena ini awal tahun baru. Tapi kalau saudara tangkap pesan profetik dalamnya bahwa kalau saya bilang new beginning, artinya saudara belum pernah ada di sana sebelumnya. Kalau saudara dengar kata new season, artinya ada musim yang kamu tahu musim. Misalnya dibilang musim dingin ya kamu perlu siapkan baju hangat kira-kira begitu kan. Tapi ini musim yang kamu nggak tahu namanya. Jadi kamu cuma perlu tahu adalah kasih hatimu kepada dia yang punya musim itu. Nah baik ini Minggu Paskah. Tapi kalau saudara ada di Israel, saudara pergi ke Israel, maka saudara sampai di satu taman Getsemani. Dulu nggak ada gereja tentu 2000 tahun lalu, tapi sekarang ada gereja di situ. Nah tempatnya nggak salah, pohon-pohon zaitun di situ nggak salah, tapi baru dibangun aja gedung gereja gitu kan di situ. Nah tapi begitu kita masuk, saudara akan dapat nuansa ungu, semuanya ungu, dia redup gitu ya, lalu ungu semuanya. Seakan-akan itu warna ungu sedang menceritakan buat semua pengunjung di situ bahwa itu satu depresi, ya, satu depresi. Getsemani yang artinya pemerasan anggur, kira-kira itu, pemerasan minyak, ya. Nah, warna itu sedang kasih gambaran buat kita bahwa ada depresi. Kenapa? Di Taman Getsemani lah pertama kali saudara dengar Yesus menyatakan kehendaknya tidak sama dengan kehendak Bapa. Ya, waktu itu Yesus sebagai manusia dan mewakili seluruh manusia yang ada menyatakan bahwa kita beda. Sampai dia bisa bilang, kalau boleh lalu Pak, kalau boleh cawan ini lalu. Nah Yesus bergumul dengan Bapanya di Getsemani. Judul khotbah saya hari ini adalah musim yang singkat, satu short seasons ya, singkat banget. Getsemani hanya singkat, tapi sangat menentukan, sangat menentukan. Nah saudara, mari kita persiapkan diri untuk musim ini ya. Nah di musim singkat tuh maksudnya gini, ada satu momen di mana saudara kalau bisa fokus, jangan pilih yang lain karena momen itu akan datang satu urapan yang saya sebut urapan pembersih. Urapan yang akan Getsemani menentukan kamu hari ini bisa hidup ada di sini hari ini. 2000 tahun yang lalu. Sangat singkat sekali, sangat singkat. Nah, prosedur ini mesti terjadi sebelum kita naik ke level yang berikut. Saudara nggak akan pernah sampai di situ tanpa prosedur ini, kita nggak akan pernah sampai. Segala sesuatu akan dibersihkan, rumah rohanimu akan dibersihkan dan itu perlu urapan pembersihan. Nah terjadinya urapan itu, wow, itu yang saya kagum. Terjadinya urapan itu waktu kita bersama-sama ngerti. Di sini kita memahami secara merata, seluruh jemaat mengerti alasan saudara ada di sini. Saudara, pujian dan penyembahan, waktu saudara melakukan pujian dan penyembahan, saudara sedang menggabungkan iman dan pengharapan. Jadi bukan bicara teknik musik, no. Nggak bicara itu. Kalau kita bicara pujian penyembahan, saudara sedang gabungkan itu. Nah pada saat kita menaikkan itu dengan pemahaman atau understanding yang rata semuanya, urapan ini akan turun dan membersihkan. Dengar ya, hadirat Allah dan kemuliaan itu berbeda. Hadirat Allah hanya dirasakan oleh orang yang punya hubungan dengan Allah. Kamu merasakan hadirat Allah. Yang gak punya hubungan, sorry, kamu gak dapat apa-apa. Kamu ada di gereja, gerejanya gak ada di dalam kamu. Kamu bisa ada di tengah hadirat, sementara hadirat tidak ada di dalam kamu. Nah ini beda. Hadirat hanya terjadi bagi orang yang punya hubungan. Makanya kamu bisa rasa, Tuhan, kamu nangis. Yang sebelah nggak rasa, yang sebelah tinggal nonton gini, kenapa nangis dia sakit ya, gitu kan. Nah, nggak bisa dipaksa, dia nggak ngalamin, dia nggak kenal Tuhan. Sebab itu WL nggak usah paksa orang nyembah, karena nggak mungkin orang dipaksa menyembah sementara dia nggak punya hubungan dengan Tuhan. Nggak mungkin.
Kita tetap nggak sama dengan lapangan bola, tetap nggak sama, saudara. Tetap nggak sama, saudara mesti bilang sukacitanya tetap berbeda. Nah, ini saudara mesti tahu. Tapi kemuliaan, nah kalau kemuliaan itu pernyataan terbuka Tuhan di depan segala makhluk, cacing semut tahu ini Tuhan, gitu loh. Saudara tahu nggak? Pernyataan terbuka, laut Kolsum terbelah, itu kemuliaan. Saudara tuh. Allah menyatakan kemuliaannya terbuka di depan umum. Tapi kalau hadirat hanya buat orang yang punya hubungan. Israel dipimpin oleh hadirat Allah. Tiang awan, tiang api. Bangsa lain gak ngerti. Orang Israel begitu lihat api turun, Tuhan nih. Nah gitu saudara. Mereka tahu banget gitu. Bangsa lain gak ngerti. Tapi waktu laut terbelah dua, saudara lihat tuh. Waktu itu mereka, siapapun ikan juga tahu. Ini Tuhan yang bisa bikin gini. Saudara ngerti gak? Itu. Nah, kemuliaan, pintu pada kemuliaan adalah hadiratnya. Jadi kalau gembalamu bilang, mari hidup dalam hadiratnya. Orang yang terus menerima, dia sedang nyiapin jalan tuh. Dia hanya merupakan pintu untuk kemuliaan datang. Nah, makanya prosesnya sangat singkat. Itu namanya urapan pembersihan. Urapan pembersihan. Saya mulai dengan Mazmur 51, ya. Mazmur 51 ayat yang ke-10 bilang begini. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Nah, si pemazmur sedang ada dalam satu depresi. Saya sebut mazmur ini juga begitu, ya, sampai tulang-tulangnya remuk. Sudah lihat itu. Nah, dosa sering membuat tulang-tulang kita rasanya remuk, saudara. Dosa yang tetap tinggal, yang belum diselesaikan akan membuat kita seperti itu. Nah, saudara, ada musim, saudara tidak bisa cara lain, ada perlu satu urapan pembersihan, ya, sampai kamu bisa menari, sampai kamu mendengar kegirangan sukacita, sampai kita bisa bersorak-sorai kembali. Nah, ini yang saya bilang nggak sama dengan di lapangan bola, saudara. Ya, terjemahan yang lain bilang create in me clean heart, create in me a clean heart. Jadi Tuhan, cuman Tuhan yang bisa begini. Nggak ada deterjen lain yang bisa bikin bersih hati kamu. Nggak ada. Hanya the blood of Jesus. Hanya darah Yesus. Nah jadi saudara, kalau saya tadi terangkan pujian menggabungkan iman dan pengharapan tuh begini. Sering waktu kamu nyanyi, kondisi hatimu nggak cocok dengan nyanyian itu. Amin. Nggak cocok. Mau bilang Tuhan baik, baik gimana? Gue habis ditipu, mau bilang dia, ngerti saudaraku? Ya, saudara ngerti gak? Kamu tadi nyanyi kondisinya baik. Saya pernah nyanyi di mana orang mati ratusan di depan, dalam hitungan menit orang mati terus. Saya di kota yang diporak-porandakan sudah, sampai kita pikir gini, Tuhan di mana sih? Nah, udah begitu kan saudara. Nah, akhirnya kita bisa lihat bahwa nggak cocok banget nyanyian ini buat kita. Tapi kita harus nyanyi. Nah, itu yang dibilang iman dan pengharapan, ya kan? Kita menyanyi sebab Tuhan baik. Bapa engkau sungguh baik. Tak pernah terlambat pertolongan. Saudara bayangin kata-katanya seperti itu yang masuk mayat di dalam gereja. Dan anaknya ada di depan, bapaknya dipotong, saudara masuk ke sini. Kami nyanyi, Bapa engkau sungguh baik. Mayat nggak cocok banget. Nggak cocok. Kenapa pujian menggabungkan iman? Karena kita mengakui, saudara kalau secara merata, semua pemahamannya rata, setiap kali kamu nyanyi, kamu cuma punya satu pilihan, saya setuju dengan lagu itu. Oh beda urapannya. Tapi kalau saudara nonton, saudara cuma gini, cocok musiknya sama gua? Belum tuh. Belum saudara. Itu belum. Nah ini yang saya mau saudara. Ini musim sangat singkat banget. Mari saya jelasin ya. Itu. Nah ini saudara bisa dapat di mana aja referensinya, tapi bukan kebetulan ini bulan menurut kalender Ibrani disebut Adar. Bulan Adar. Oke? Nah, saya nggak sedang ngajak saudara mulai besok kita ikut kalender Ibrani, tapi saya mau ngajak saudara tangkap prophetic message atau ada pesan di dalam semua bulan-bulan ini. Salah satu arti kata Adar adalah mengandung. Nah,
Apa yang lagi di kandungan musim ini begitu singkat karena sesuatu akan lahir. Sesuatu akan lahir. Enggak selamanya saudara ada dalam kandungan. Ada waktu di mana kamu harus keluar dari rahim. Gitu. Hanya kasus khusus kalau orang bisa hamil 11 bulan, 13 bulan itu saya nggak tahu tuh. Gitu. Tapi udah pasti cuma 9 bulan 10 hari itu udah perhitungan paling normal kan seperti itu. Nah lihat itu. Bulan ini adalah bulan yang singkat sekali ya menurut perhitungan Ibrani, tetapi mujizatnya dahsyat. Nah poinnya buat saudara yang saudara perlu tangkap adalah mau prosesnya enggak? Itu. Kita suka banget tuh ada di atas, tapi kita enggak mau proses. Mari saya bilang kalau kamu udah di tempat yang top, kamu enggak akan bisa naik lagi kecuali turun, ya kan? Nah tapi kalau kamu mau proses, kamu akan lama tuh, the whole life kamu akan terus, karena proses terus. Allah menikmati proses. Allah nikmati proses. Saudara Getsemani itu proses. Yesus bisa tawar pertama kali dalam hidup dia tawar sama bapaknya. Boleh enggak saya enggak minum cawan ini. Saudara tahu itu kan cawan kutuk. Dia minum cawan kutuk, saudara minum cawan perjamuan kudus tuh. Tuker-tukeran sama Tuhan. Aturan kamu yang minum tuh cawan kutuk. Tuhan ambil itu dan Tuhan kasih cawan berkat buat saudara. Wow, luar biasa saudaraku. Nah, adar punya arti kedua. Kalau tadi mengandung, arti kedua dari kata adar adalah joyful noise. Sukacita. Nanti dulu. Kita bukan sukacita karena dengar ritme, karena kita dengar musik yang asik di sini. Nanti dulu, saudara harus tahu alasan saudara bersukacita. Saudara harus tahu alasan itu. Nah, alasan yang tepat bikin saudara akan, wah, saya tahu banget saya mesti bikin apa datang ke sini. Nah, sering kenapa disuruh sukacita bulan Adar ini saudara? Gini ya, ini sejarah. Terjadi satu agenda di mana seluruh orang Israel mesti dibantai. Seluruh bangsa mesti dibunuh. Sudah disiapkan semuanya dan bangsa ini akan dimusnahkan dari kolong langit ini. Tapi di bulan itu, bulan Adar. Nah ini kalau kita tarik garis lurus nanti ujungnya hari raya Purim. Itu mereka dibebaskan secara ajaib, saudaraku. Nah makanya Tuhan bilang begini, bersukacita. Cuman satu caranya, bersukacita, joy. Nah sering waktu saudara dapat nubuatan, waktu gereja ini sedang dapat nubuatan, ibadah ini dapat nubuatan bahwa Tuhan akan buat begini. Lalu keadaannya tiba-tiba berbalik sampai saudara tidak punya alasan untuk sukacita. Keadaan akan berbalik sampai kamu gak ada alasan untuk memuji dia. Keadaan akan berbalik sampai kamu sulit untuk mengucap syukur. Itu ujiannya, itu yang saya bilang proses. Nah pada titik ini pilih, gak masuk akal kan? Pilih, saya setuju dengan lagu, saya setuju dengan pujian, saya setuju. Nah itu pilihannya. Kenapa kita disebut umat pilihan? Kenapa orang Kristen dibilang umat pilihan? Karena kita memilih dari terbitnya matahari sampai terbenamnya hanya menyembah dia. Di depan beribuan atau jutaan orang Israel, Yosua bilang pilih kepada siapa kamu mau menyembah. Tapi aku dan seisi rumahku hanya menyembah Allah yang hidup. Pilih. Kita dibilang umat pilihan karena kita memilih. Hidup ini pilihan saudaraku. Ini pilihan. Nah selama musim ini saudara, musim ini tidak lama. Musim ini sangat singkat. Ada satu yang akan diputuskan. Yang saya sebut kutuk generasi. Wow. Oke. Dalam pengembalaan saudara sini, saudara ingat declare-nya tahun mujizat, tahun berkat. Saudara udah dengar semuanya. Yang saya mau tanya gini, apakah semua secara bersama ngalamin mujizat dan berkat itu? Nah, ini yang mau kita bongkar, oke? Dalam waktu ini yang mau kita bongkar. Apa sih yang menghalangi? Ada apa sih yang menghalangi? Ada satu curse, ada satu kutuk. Walaupun bangsa Israel pilihan Allah, mereka nggak bebas dari kutuk. Mari kita lihat. Ya, Keluaran 20. Dalam Keluaran 20, Tuhan itu memberi satu larangan
Tapi itu dilanggar sama mereka. Di sini kata kutuk dijelaskan di sini. Kenapa? Saya bacakan ayat yang kelima, Tuhan bilang ini, jangan sujud menyembah kepadanya, maksudnya kepada Allah-Allah bangsa-bangsa lain, ya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Jadi Tuhan bawa Israel kan ke tengah bangsa-bangsa. Nah Tuhan bilang gini, lu jangan nyembah seperti mereka, lu jangan tiru mereka, lu punya cara sendiri, saya akan kasih caranya buat kamu. Nah gitu kan, tapi mereka terkontaminasi, kira-kira begitu. Nah Tuhan sudah bilang, ya saya cemburu. Lalu dia begini, membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Dari orang-orang yang membenci aku. Nah saudara, ini pernyataan Tuhan buat Israel. Sekarang dosanya apa? Yang mereka langgar apa saudara? Lihat ya, namanya Israel artinya prince. Bayangin, dahsyat ya. Tapi hidupnya bukan prince saudara. Hidupnya bukan prince. Saudara boleh di gereja, tapi mungkin gereja gak di dalam kamu. Kamu bisa bilang hadirat Allah, kita suka urapan, tapi urapan gak hidup di dalam kita. Kita kejar urapan, tapi kita gak jalan dengan urapan. Urapan gak kendalikan kita. Kita cuma mau main-main aja dengan urapan. Kita mau yang begitu saudaraku. Nah dengar baik-baik, saya punya berita untuk singkat ini cuman bagaimana kita perlu putuskan kutuk ini. Supaya dengar ya, ini waktumu generasi. 30 tahun ke bawah saya mau bilang buat saudara, bersiap. Ini waktu. Saudara dengar baik-baik. Saya mau bilang ini nggak ada yang bisa halangin satu kegerakan, kebangkitan satu generasi baru. Nggak bisa dihalang. Ini waktunya. Ini waktunya. Oke? Yehezkel 16 ini dosa Israel. Saudara lihat. Ini dosa serius yang buat mereka hidup dalam kutuk. Dosanya begini. Yehezkel 16 ayat pertama dibilang begini. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ayat kedua. Beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatan yang keji. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Kalau saya bilang Yerusalem, saya nggak bilang batu bata, tembok-tembok, enggak. Saya sedang bilang manusia. Saya sedang bilang saudara. Saya sedang bilang orang pilihan Allah. Ya, katakan kepada mereka begini. Kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini ayat 4. Waktu engkau dilahirkan pusatmu tidak dipotong. Dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Nah saudara dengar dua nama itu, Tuhan menyebut bahwa Yerusalem ayahnya Amori dan ibunya orang Heti. Ya, dua bangsa ini adalah bangsa yang dilarang Tuhan untuk campur dengan Israel. Ini bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang menyembah Allah asing. Tuhan cegat Israel supaya jangan masuk ke sana, apalagi kawin. Tapi mereka menikah. Saudara lihat itu? Kawin itu saudara bukan soal satu tubuh, tapi kawin itu bicara covenant, saudara. Covenant itu paling kuat. Covenant tidak bisa dirusak. Covenant cuma bisa dikhianati. Pernikahan tuh perceraian sakitnya kenapa? Karena pengkhianatan. Covenant tidak bisa dirusak, dia hanya bisa dikhianati. Sakit hatinya Tuhan karena kenapa? Karena dia dikhianati. Putus hubungannya kita dengan Tuhan tuh pengkhianatan. Kita memilih yang lain. Saudara lihat itu. Nah lihat ya. Orang Heti dan orang Amori. Perhatikan Tuhan bilang, waktu kamu lahir tali pusatmu tidak dipotong. Kalau kita cuma baca biasa aja tidak ada pesan buat saudara. Lihat, saya mau kasih tahu saudara perlu potong tali pusat.
yaitu memisahkan kehidupan di dalam rahim dan kehidupan di luar. Lahir baru prinsipnya dari sini. Kenapa kita perlu lahir baru? Kenapa perlu dibilang bertobat dan lahir baru? Lahir baru tuh artinya gini, memisahkan kehidupan masa lalu dan kehidupan yang baru. Kris yang lama sudah mati, sudah dipotong tali pusatnya. Nah, waktu kamu di dalam rahim tetap manusia namanya, bukan? Waktu kamu sudah di luar rahim juga manusia. Tapi ada beda banget. Di luar kamu punya masa depan. Di luar kamu punya akselerasi. Di luar kamu punya destiny yang paling dahsyat. Di dalam sudah ada, tapi dibatasi oleh rahim. Tadi kamu perlu lahir dan dipotong tali pusatnya, dan kamu akan jalani destiny kamu, mencapai semua tujuannya Tuhan untuk kamu. Nah ini dia, saudara, secara spiritual saudara perlu lahir baru dan saudara mendapat tujuan Tuhan, menggenapi semua rencana Allah. Mimpimu terlalu kecil. Mimpi Tuhan untuk kamu yang kamu perlu tahu. Kamu punya cita-cita kecil banget. Kalau kamu tahu Tuhan mau kamu jadi apa, bisa gak percaya malah. Masa sih Tuhan? Nah ini saudaraku, lihat ini. Kita perlu putuskan tali pusat itu seperti tadi Yeskel bilang. Padahal secara natural tali pusat adalah saluran makanan untuk kita makan di dalam rahim. Nah itu perlu diputuskan. Pesannya begini, jangan kasih makan masa lalumu. Jangan kasih makan semua yang di belakang. Kamu perlu putuskan, kamu perlu terima hal yang baru. Saya terangkan dulu tentang bapak dan ibu di sini. Bapamu orang Amori. Dengar ya, Amori diterjemahkan begini. Arti Amori ada 3. Menduduki. Arti kedua, mendaki gunung. Arti yang ketiga, berbicara. Aneh dengannya ya. Amori, cuman kalimat itu artinya menduduki. Arti yang kedua, mendaki gunung. Arti yang ketiga, berbicara. Kira-kira pesannya apa buat saudara dan saya? Musuhmu, dia selalu mau menduduki tempat yang Tuhan sudah siapkan buat kamu. Saudara dengar, waktu Tuhan ciptakan kamu, Tuhan bukan ciptakan sampah. Tuhan sedang ciptakan sesuatu yang segambar dengan dia. Saudara, saya terserah saudara mau percaya mau enggak. Kamu mau mengutuk dirimu, mengasihani diri, whatever. Terserah kamu. Tapi yang penting lu namanya orang, lu segambar dengan Tuhan. Dengar ini, malaikat enggak segambar dengan Allah. Manusia segambar dengan Allah. Malaikat cuma makhluk kudus. Malaikat enggak boleh tuh panggil Tuhan Bapa, saudara. Kamu panggil dia Bapa. Malaikat jatuh, biarin aja dibuang, saudaraku. Bulan bintang mau tabrakan, Tuhan enggak keringat dingin di sorga, saudara. Manusia jatuh, Allah turun mencarinya. Allah bisa menangis untuk manusia yang jatuh. Kenapa? Karena kamu gambarnya. Sampai di sini kamu perlu tahu, kalau kamu tidak percaya ini, mungkin tali pusat itu belum dipotong. Kamu masih pakai gambar di dalam rahim, gambar masa lalumu. Kamu tiap hari cuman tuduh hidupmu gagal. Cuman itu yang kamu buat. Nah, ingat, Amori itu menduduki tempat tinggi. Artinya dia ada di tempat yang harusnya kamu di situ. Lalu yang kedua, dia mendaki. Jadi dia terus mau di atas kamu. Dan lihat ini karakter berbicara artinya apa? Dari tempat yang tinggi, dia mengeluarkan perkataan, tuduhan, berbicara. Itu, saudara, waktu saya ngerti ini, saya bilang, saya boleh berkhotbah. Tapi kalau hidup saya masih begini, mungkin Amori masih jadi bapak saya. Dia terus tuduh, saudara, iblis itu terus menuduh. Wahyu bilang begini, pendakwamu siang dan malam. Di mana? Di depan Yesus. Dia yang mendakwamu siang dan malam di depan Yesus. Iblis punya jalur langsung ketemu Yesus. Saudara enggak punya. Lucu kan? Iblis tiap hari kamu sedang doa mohon sesuatu, iblis berdiri tinggal tuduh terus, mendakwa terus nih. Lihat 3 tahun lalu dia berzina.
5 tahun lalu iblis ingat, dari kamu lahir iblis ingat. Dia punya seluruh catatan, dia punya file-file yang udah dilupain Tuhan, iblis tetap punya catatannya. Iblis ini tempat sampah, saudara. Dia nampung semua catatan dosamu yang udah diampunin Tuhan, dia masih pegang terus, saudara. Nah, karena kamu enggak tahu, kamu percaya. Dengar, hati-hati dengan apa yang kamu dengar. Hati-hati dengan apa yang kamu dengar itu menentukan destiny kamu. Karena waktu kamu dengar terus kamu percaya, wah ini berbahaya. Saudara bisa lihat nggak? Amori ada Israel, namanya prince, tapi mereka hidupnya budak. Filosofi kami bertahun-tahun kingdom, saudara, kerajaan. Nah, di gereja di Ambon, restroomnya tuh saya ganti. Biasanya kan women gitu kan, men gitu kan, kita rubah prince, princess gitu. Nah, itu orang ketawain, saudara. Waduh, jemaat ketawain sendiri. Kalau dia mau kencing dia baca princess. Apaan tuh katanya gitu, saudara. Saya biarin aja, saudaraku, ya. Giliran yang laki-laki mau masuk, prince, preman, prince lagi gitu. Ya. Nah, saudara lihat, kamu sudah kasih judul sendiri buat dirimu, saudara, lihat itu enggak? Saya biarin, saudara, udah jalan setahun, saya biarin. Mereka terbiasa, baru saya ngomong. Itu gambar kamu. Kalau kamu tahu kamu prince, pasti beda. Kalau kamu tahu kamu princess, pasti beda. Saya mau bilang buat saudara, serius. Tuhan dah ciptakan sampah waktu dia buat kamu. Tuhan dah pernah keliru, salah loh saya bikin orang ini. Enggak akan. Saudara bukan produk gagal, tapi pilihan kamu yang buat kamu ada seperti ini. Pilihan kamu. Israel dipilih bukan karena mereka baik, men. Cuman Tuhan mau pilih. Selesai. Abraham itu penyembah berhala dari tanah Ur, saudaraku. Tuhan datengin, jadi itu inisiatif Tuhan. Saudara lihat itu. Ini yang saya mau saudara tangkap ini. Nah, kamu terlalu percaya dengan tuduhan-tuduhan seperti ini. Iblis duduk lalu dia tuduh kamu, dia tuduh. Hati-hati dengan apa yang kamu dengar. Satu kali saya baca di kitab Kejadian, saudara pasti tahu cerita ini. Adam dan Hawa berdosa. Oke, semua tahu dari sekolah minggu. Lalu mereka telanjang. Alkitab tulis, kita tahu itu. Lalu Tuhan datang di taman. Tuhan bilang begini, Adam, di manakah engkau? Kenapa kamu bersembunyi? Tuhan tanya gitu kan, kita dengar cerita ini. Lalu Alkitab bilang ini, mereka bilang ini, kami malu, kami takut sebab kami telanjang. Benar Alkitab tulis. Tapi dengar Tuhan bilang ini, siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Saudara ngerti gak? Siapa yang bilang kamu hina? Siapa yang bilang kamu tidak punya masa depan? Siapa yang bilang dosa yang mengikat, kutuk yang mengikat kamu? Dia yang duduk, dia yang ngomong dengan kamu. Karena itu yang kamu dengar dan itu yang kamu percaya. Tapi Tuhan bilang, siapa yang bilang? Hari ini ada berita baik buat saudara. Silakan kamu mau bilang anak haram, bukan kamu tidak pernah haram. Mama kamu, papa kamu mungkin yang haram. Selama kamu lahir dan masih bernafas, Tuhan punya rencana buat kamu. Tuhan punya rencana buat kamu. Gak ada. Teman saya melayani Tuhan sampai hari ini. Masih tidak tahu siapa mama papanya. Sampai hari ini, saudaraku. Saya bukan cerita kosong. Dia lahir, dibuang di rumah sakit. Ada encim beli dia 5.000 rupiah. Saudara lihat. Gak main-main, saudaraku. Dia terus sampai urus keluar, sampai gak tahu gua bangsa apa. Saudara, saya mau bilang buat saudara, bukan teori. Selama kamu namanya orang manusia, kamu berharga. Kamu berharga bagi dia. Tidak ada yang lain. Pilih hari ini. Ini musim singkat. Sebab itu saudara perlu tahu, minta urapan pembersihan itu datang. Potong tali pusatnya. Supaya kamu berubah identitasmu. Kamu perlu berubah itu. Nggak ada nasib. Nasib itu fatalisme. Tidak ada nasib buat orang percaya. Nggak ada. Lihat, Tuhan ambil cawan kutuk supaya kamu minum cawan berkat. Luar biasa, saudaraku. Luar biasa. Lalu yang berikutnya,
mamamu atau ibumu, orang Heti. Nah, terjemahan Ibrani, Heti artinya pengganggu dan takut. Oke, uji. Kita sedang mengaku Kristen, ya. Tapi saudara mesti tahu, kita bilang kita Kristen, tapi kita sedang hidup dalam kehadiran setan, dalam ketakutan. Ih setan loh, saudara-saudara. Banyak hal, ketakutan macam-macam yang kita buat. Berlebih-lebihan ketakutannya. Bahkan kita hubungkan, misal gini, hadirat Tuhan lo kuat loh. Sebelah nanya, dari mana lo tahu? Ih gua merinding. Di kuburan juga merinding. Baru sampai di merinding sih kehadiran Tuhan. Nggak di situ saudara, nggak di situ. Nggak di situ. Lihat ini, kalau kamu terus percaya pada semua kegagalan itu, berarti kamu kasih makan terus itu. Kamu nggak pernah potong tali pusatnya, kamu terus kasih makan. Dan kamu akan gagal. Nubuatan datang bukan so tau. Oh tuh buat dia aja tuh nubuatan. Hey, terjemah atau definisi nubuatan tuh gini. Nubuatan tuh bukan ngarang-ngarang saudara. Definisi nubuatan begini. Itu nafas Allah. Gitu. Wahyu bilang begini. Mengatakan Yesus Tuhan itu roh nubuatan. Ya. Dari mana kamu yakin Yesus Tuhan? Roh nubuatan masuk, keluar pengakuan itu dari dalam kamu. Ya. Saudara lihat, wah ini masanya, ini gak main-main. Waktu kita salah mendengar, lalu kita percaya kepada dustanya, saudara dalam bahaya hari itu. Kamu sedang dalam bahaya. Nah makanya mulai berikut ini saya cuma beri intro buat saudara ya. Mulai berikut saudara datang, saudara mesti tahu tujuan kamu di sini ngapain. Jangan jadi penonton. Kamu mesti nyanyi aja. Kalau ini kamu merasa rumahmu nyanyi, mau berdiri nggak usah tunggu disuruh berdiri gitu kan. Nyanyi aja. Saya bikin ini bertahun-tahun saudara. Hanya untuk semua pemahamannya merata gitu. Saya cuma mau rubah itu ya, merubah orang Amon dari tukang nyanyi jadi memuji. Oh nggak sama, menyanyi dan memuji nggak sama saudara. Beda jauh. Orang mabok juga nyanyi. Orang gila juga nyanyi saudara. Memuji beda. Memuji cuman karena kamu kenal dia. Itu memuji. Nah terminologi dari pujian penyembahan apa? Ada banyak ya. Salah satu namanya proskuneo. Diterjemahkan kiss, mencium. Bayangkan Tuhan ya sampai menggambarkan pujian itu seperti ciuman. Allah menikmati pujian penyembahan kamu seperti ciuman saudaraku. Nah mari saya jelas ini bahasa orang dewasa loh. Kamu mencium alasannya apa? Dicium dan mencium alasannya apa? Hubungan bukan jarak. Kamu mencium seseorang karena hubungan. Oke? Kamu dicium orang karena hubungan. Kadang-kadang kita hati-hati walaupun akrab. Karena kita tahu kita belum sedekat betul. Ngerti gak? Kita bukan cium karena jarak. Hanya karena hubungan. Ya kan? Apa mungkin kita keluar dari sini semua cium satpam di depan? Gila loh. Nah kan? Ini. Nah, pikir baik. Nah. Jadi penyembahan gak mungkin terjadi. Kamu gak akan nyembah Allah kalau kamu gak punya hubungan dengan dia. Nah mungkin. Saya baru ngerti kenapa WL suka frustrasi kalau lihat jemaat. Karena kau saudara gak nyanyi saudara. Oh, makanya WL nyanyinya tutup mata daripada lihat muka lu mending lihat Tuhan dong. Nah gitu kan. Nah itu. Iya. Ngerti gak saudara? Ini maksud saya gini. Saya kepingin saudara duduk di gereja terima manfaatnya apa yang Tuhan sudah buat. Begini. Bukan soal merayakan Paskah. Ini artinya bukan soal kamu merayakan Paskah. Yesus lahir itu penting. Bahwa dia lahir buat saudara itu penting. Tapi waktu dia memilih untuk mati bagimu jauh lebih penting saudara. Jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Setiap kali saya ke Israel saya cuma lihat Tuhan. Dia punya semuanya. Mereka punya batunya, mereka punya fosilnya, mereka punya zaitun yang ribuan tahun, mereka punya taman Getsemani, mereka punya Genesaret, mereka punya semua. Tapi mereka tidak punya yang saya punya.
Saya berjalan dengan Yesua Hamasia yang dia tolak. Dia jaga batunya, dia urus batunya. Saya balik tahun depan masih orang itu juga terus urus itu batu, pintu-pintu dilap semuanya. Saya datang dengan Yesus, saya menyembah Tuhan dengan Yesus di situ. Saya pulang dengan Yesus, dia cuma dengan batu. Dia cuma dengan kubur-kubur, dengan taman-taman, dengan semuanya di situ. Saudara bisa lihat itu? Sama. Kamu boleh ada bermain-main dengan hadirat, sementara hadirat tidak ada di dalam kamu. Kamu suka urapan, tapi urapan gak di dalam kamu. Makanya tidak jadi apa-apa, saudaraku. Potong tali pusatnya, saudaraku. Potong. Waktu Yesus bilang gini, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Apanya yang selesai? Yesus sedang bilang gini, Pak, tugas yang kamu berikan untuk saya ambil kutuk dan dosa manusia, selesai. Hari ini bukan saudara tahu bahwa ini Paskah. Tapi bisa gak kamu terima peristiwa 2000 tahun yang lalu? Manfaatnya hari ini buat saya apa? Ini yang dahsyat. Ini mujizat. Bahwa apa yang dia buat di 2000 tahun yang lalu punya manfaat hari ini buat saya. Buat saya. Serius. Kamu mau lihat Tuhan berkati tanganmu? Terima dia. Terima manfaatnya. Getsemani ada pemerasan minyak. Saudara tahu Yesus diperas. Panasnya dosa, panasnya hidup. Ada 3 arti Getsemani. Arti kedua dari Getsemani adalah titik balik sejarah manusia. Perpindahan dari kehendak manusia kepada kehendak Allah. Kalau saya sudah sampai di situ, saya cuma bilang Tuhan, thank you. Kalau saya lihat diri saya mau bilang Tuhan, karoseri kayak begini, kenapa Tuhan pakai sih? Kadang-kadang saya cuma bilang Tuhan, enggak, begini dah, saudara enggak punya alasan kenapa dipakai Tuhan. Tapi Tuhan punya alasan untuk pakai saudara. Saya cuma nangis kalau pikir sampai di situ. Saya selalu hancur, cuma ingat gitu. Waktu Musa lari dari panggilannya, Tuhan kejar Musa. Tuhan bilang begini, Musa, saya enggak ganti orang lain, saya tetap pakai kamu. Di situ saya cuma bilang Tuhan, inilah Tuhan yang lain yang saya kenal. Dia beda banget. Waktu Yunus lari dari panggilannya, Tuhan kejar Yunus. Tuhan bilang, Yunus, saya tahu kamu takut. Saya enggak ganti orang lain. Saya tetap pakai kamu. Sekalipun saya mesti kejar pakai ikan Yunus, tapi saya tetap pilih kamu. Saya enggak tukar orang lain. Saudara itu, waktu Petrus sangkal dia, Tuhan tetap tunggu dia di pantai. Dan Tuhan bilang ini, saya enggak tukar orang lain Petrus, saya pakai kamu. Gua tahu lu badung lu, gua tahu lu preman-preman masa lalu lu, gua tahu semuanya. Tapi saya tetap pilih kamu. Bisa enggak ini menjadi alasan untuk kita muji dia? Jadi kita tahu banget alasan saya nyanyi di sini, bahwa dia memilih untuk mati. Itu nggak bisa dimengerti oleh siapapun kecuali saudara kenal dia. Itu yang buat kamu nyanyi. Kenapa malu? Jadi mulai setelah saudara dengar ini, saya harap saudara nyanyi aja, nggak usah malu sama yang di sebelah. Kan lu nggak minta beras di rumahnya, ya kan? Udah angkat tangan aja. Ini bukan soal ajaran ketua sinode, bukan. Ini ajaran Alkitab, saudaraku, ya. Gitu. Bayangkan kalau Yesus tolak kehendak Bapa di Getsemani. Berarti dia sedang menutup pintu dari generasi 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, hari itu. Berarti itu terakhir, itu perpindahan perjanjian lama ke perjanjian baru. Waktu ini cuma singkat, saudaraku. Short seasons. Tapi waktu ini ada urapan pembersihan namanya. Nah, urapan pembersihan itu terjadi waktu saudara punya iman. Dan saudara angkat syukur, saudara menghadap dia. Cuman ini, jangan lagi dipandu-pandu, kasihan WL-nya, saudara perlu. Gini ya, kalau saudara penonton, seluruh ibadah gagal. Kalau jemaat hanya audiens, seluruh ibadah ini gagal. Siapa yang harus jadi audiens? Surga. Karena bumi menyembah, malaikat disuruh diam, saudara. Baca Alkitab. Surga hening. Tuhan bilang buat malaikat, lu diam. Ada pujian dari Senayan nih lagi naik. Loh, gini, malaikat gak ditebus. Malaikat gak ditebus.
Karena kamu, nyanyian yang keluar dari hati yang ditebus itu harum-haruman, wewangian saudara. Waktu dia naik saudara, kalau kamu punya mata yang tembus pandang, kamu lihatnya lain. Kamu lihatnya lain. Kalau pujian dinilai berdasarkan jenis suara, lu gak masuk surga lu semua. Iya. Lu kalau lihat Batak, Ambon, Manado nyanyi itu satu tingkat di bawah malaikat. Ya. Makanya gue bilang, tapi ini yang saya mau bilang, oh untung Tuhan gak nilai dari jenis suara. Oh, gak ada. Malaikat yang paling jelek lebih bagus dari artis yang paling top di sini saudara. Beneran saudaraku. Mau suara lu kayak gongo juga, tapi kalau itu hati saudara, wah. Jadi gak ada urusan dengan teknik saudara, gak ada urusan dengan musik, gak ada. Itu cuman soal hati saudara. Nah ini yang saya sedang bilang. Hati waktu kita semua sehati, maka urapan yang turun tuh urapan pembersihan. Apa yang dibersihin? Rumah rohani. Begitu rumah rohani saudara bersih, tali pusatmu putus, kamu naik di level yang berikut. Apa tuh level yang berikut? Kamu belum pernah ada di situ. Itu seluruh janji. Itu seluruh yang lu dengar dulu mustahil, nggak mungkin. Jadi mungkin saudaraku. Ayo kita berdoa. Tundukkan kepala saudara. Tundukkan kepala saudara. Saya cuma beri waktu beberapa menit saja. Saya kepingin saudara komunikasi dengan dia. Bisa nggak tanpa disuruh, tanpa dibilang apa. Kalau memang pujian itu ekspresi cinta, adalah nggak benar kalau saya memaksa saudara mencintai. Cinta saudara karena saya suruh. Nah itu boleh, kalau bisa itu lahir dari saudara. Mainkan terus. Bicara, bebas. Katakan apa yang kamu mau katakan. Rasakan apa yang dia buat. Come and feel me. Come anoint me. Come refresh me. Sweet Spirit of the Lord, come and fill me. Come anoint me. Come refresh me. Sweet Spirit of the Lord, come and fill me. Come anoint me. Come refresh me. Sweet Spirit of the Lord, come and fill me. Come anoint me. Come refresh me. Sweet Spirit of the Lord. Hinaputi pirabusti piando pe. Kinalabusi priada la baste namotara basta. Intenamosemo. Intiriborde bernamosta porande. Hindala bossa mayande.
Kinamur di piandesta, inamusande, inamur dia namuste. Kipria pusta, ikarabasta nilabuna mandera bom, himpria dalabuna mosangsta, inamusta lamasti namutra budatstia namo. Aku memanggil utara, selatan, timur, dan barat. Aku berkata, lepaskan, 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 lepaskan. Aku berkata kepada utara, jangan menahannya, jangan menahannya. Iblis, aku melarang engkau. Apa yang sudah engkau curi dari orang-orang benar, kembalikan 7 kali lipat. Dalam nama Yesus. Hurrabasata kapapapa. Kindalaboste berabosta kalabahadaba. Pidalabababa. Aku memanggil berkat keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Aku memanggil berkat bangsa-bangsa. Aku memanggil berkat Samudra Raya. Berkat embun pagi turun dalam nama Yesus. Come and feel me. Come anoint me. Biar urapan ini turun. Come refresh me. Yes, Lord. Sweet Spirit of the Lord. Kita morang tipe. Come and feel me. Yes, Lord. Come anoint me. Come refresh. Yes. Sweet Spirit of the Lord. Kamu akan lihat dalam 40 hari. Saudara yang percaya, kamu akan lihat dalam 40 hari ini. Kamu akan lihat apa yang menjadi permintaan kamu. Apa yang kamu tunggu-tunggukan. Seperti adar, artinya mengandung. Ini cuma soal waktu. Apa yang sedang ada dalam kandungan impianmu, harapanmu. Dengar, iblis, engkau tidak punya hak. Engkau tidak punya hak. Sebab Yesus sudah mati untuk kita. Engkau sudah kalah. 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 Abah, buktikan Tuhan. Silakan Tuhan buktikan. Supaya kami tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara.